sebuah desa terpencil dikelilingi hutan lebat dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang guru ngaji bernama Pak Mukmin. Beliau seorang yang kaya hati dengan kebaikan dan ilmu agama. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana bersama istrinya, Bu Sarah, yang setia menemani perjuangannya. Setiap sore surau kecil di desa itu dipenuhi oleh suara anak-anak melafalkan ayat-ayat suci. Pak Mukmin menjadi tulang punggung pendidikan agama bagi mereka. Meski lelah, setelah bekerja di ladang pagi harinya, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengajar. Anak-anak mencintainya bukan karena ilmunya, tetapi caranya yang sabar dan penuh kasih. Suatu malam, ketika Pak Mukmin menikmati kopi hangat bersama istrinya, di beranda rumah, datanglah seorang tamu yang tidak dikenal. Tamu itu seorang lelaki tua yang nampak kelelahan, matanya yang cekung menatap ke arah Pak Mukmin seakan membawa pesan. Dengan suara serak, ia berkata, "Pak Guru, saya membutuhkan bantuan Anda." Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Santo, seorang warga desa tetangga yang tinggal di dekat hutan. Dengan nada memohon ia meminta Pak Mukmin untuk mengajar anak-anak di surau tempat tinggalnya. Mereka membutuhkan bimbingan agama. "Pak, selama ini tak ada guru ngaji yang bersedia datang ke tempat kami," katanya. Pak Mukmin terdiam sejenak. Memahami situasi, ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tak ingin langsung menolak. Baginya menyebarkan ilmu agama itu adalah tugas mulia, harus diutamakan. "Baiklah, Pak, di mana lokasi surau itu?" tanyanya. Akhirnya, Pak Santo menyebutkan sebuah tempat yang tak familiar bagi Pak Mukmin. Sebuah surau di pinggir hutan yang jarang dilewati orang. Penjelasan itu membuat Pak Mukmin sedikit ragu. Tetapi senyuman penuh harap Bapak itu menghilangkan keraguannya. "Terima kasih Pak Guru, saya akan menunggu kehadiran Anda besok malam," ucap lelaki tua itu sebelum pergi. Keesokan harinya, Pak Mukmin mempersiapkan dirinya dengan seksama. Ia mengambil Al-Quran kesayangannya yang mulai lusuh oleh waktu, namun menjadi sahabat setianya. Dalam mengajar, sebelum berangkat, istrinya Bu Sarah mengingatkannya untuk berhati-hati. "Pak, daerah dekat hutan itu jarang didatangi orang, jangan sampai tersesat," ujar Bu Sarah dengan nada khawatir. Pak Mukmin hanya tersenyum menenangkan. "Insya Allah Bu, saya akan baik-baik saja," jawabnya. Ia pun mulai berangkat saat matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga memayungi perjalanan awalnya, memberikan nuansa damai yang menenangkan hati. Namun semakin jauh ia melangkah, jalan setapak yang ia lalui semakin jarang terlihat, tertutup oleh dedaunan yang jatuh. Suara burung dan jangkrik mulai terdengar jelas, menambah kesan sunyi di sekelilingnya. Ketika Pak Mukmin tiba di tepi hutan, suasana berubah drastis. Udara yang tadinya hangat mulai terasa dingin. Angin berhembus perlahan membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Kabut tipis menyelimuti pandangannya. Meski demikian ia terus melangkah dengan keyakinan. Di tengah perjalanan ia merasa ada yang mengawasinya. Sesekali ia menoleh ke belakang. Perasaan aneh itu mulai mengganggu pikirannya, namun ia tetap melangkah, walaupun tubuhnya gemetar. Setelah perjalanannya terasa berjam-jam, Pak Mukmin akhirnya menemukan surau kecil di tengah kabut. Bangunan itu tampak tua, atapnya terbuat dari genteng yang ditumbuhi lumut hijau. Anehnya dari dalam surau itu terdengar suara anak-anak melantunkan ayat suci Al-Quran. Suara mereka terdengar merdu, tetapi menggema dengan suara yang aneh, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Pak Mukmin merasa bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah pelan, ia memberanikan mengetuk pintu surau. Tidak ada yang menjawab, tetapi pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Pak Mukmin melangkah masuk, dan di dalamnya ia melihat beberapa anak duduk rapi di lantai, mengenakan pakaian putih bersih. Wajah mereka terlihat tenang, tetapi ada sesuatu di mata mereka yang membuat Pak Mukmin tidak nyaman. Ia mencoba tersenyum dan menyapa, "Assalamualaikum." Anak-anak itu menjawab salamnya serempak, tapi suara mereka terdengar serak dan sedikit menggema, seolah berasal dari ruang yang lebih besar dari surau itu sendiri. Meski hatinya diliputi rasa aneh, Pak Mukmin tetap melanjutkan niatnya untuk mengajar. Baginya tugas ini adalah amanah yang harus ia jalankan. Apapun yang terjadi,
Pak Mukmin mencoba memulai pengajian dengan membaca doa bersama. Sahabat Anindi yang dirahmati Allah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan episode 2 di video berikutnya. Terima kasih buat sahabat semua yang mendukung channel kami. Sehat selalu dan makin lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.